Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berjumpa walaupun dalam jaringan online. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas mengenai persamaan trigonometri. Materi ini merupakan materi kelas 11 untuk matematika peminatan. Jadi insya Allah di semester ini kita akan membahas mengenai trigonometri. Kita akan membahas persamaan trigonometri. Persamaan yang pertama, kita memiliki sin X sama dengan sin alfa. Maka untuk mencari X ini, kita sudah mengetahui sebelumnya bahwa kuadran itu ada 4 ya, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Untuk nilai positifnya di kuadran 1 ini semuanya positif. Sin, cos, tangen positif semuanya. Di kuadran kedua hanya sin saja yang positif. Di kuadran ketiga hanya tangen saja yang positif, dan di kuadran keempat hanya cos saja yang positif. Jadi all sin, tan, cos. Nah, untuk nilai X ini, tadi sin itu yang positif ada di kuadran 1. Kita sebut saja ini alfa. Dan selain di kuadran 1, yang bernilai positif ada di kuadran kedua. Ini harus sejajar dengan garis lurus ini ya. Nah, berarti ke sini. Ini alfa. Nah, dari ini 0 derajat, ini 180 derajat. Dari 0 ke ini, nah ini berlawanan arah jarum jam, itu artinya bernilai positif. Sedangkan nanti kalau misalnya sejarah arah jarum jam bernilai negatif. Nah, sehingga untuk nilai X ini ada 2, yaitu alfa dan dari sini sampai ini itu 180 derajat dikurangi alfa. Jadi kita boleh menuliskan X1 sama dengan alfa dan X2-nya adalah 180 derajat dikurangi alfa. Dikurangi ini. 180 derajat dikurangi alfa. Nah, atau juga misalnya kita putar ini satu putaran penuh, maka ini akan kembali ke tempat semula. Atau kita putar 2 putaran, akan kembali ke tempat semula. Sehingga di sini kita tambahkan K dikali 360 derajat. Demikian juga yang 180 derajat dikurangi alfa ditambahkan dengan K dikali 360 derajat. Nah, ini adalah persamaan untuk sin X. Kemudian yang kedua, kita memiliki persamaan cos X sama dengan cos alfa. Kita buat lagi. Nah, tadi untuk nilai cos yang positif itu berada di kuadran 1 dan di kuadran ke-4. Nah, di sini alfa. Nah, kalau kita putar sampai sini berarti kalau diputar ke sini, nah, itu 360 derajat dikurangi alfa. Jadi untuk X-nya kita sebut X1 sama dengan alfa yang ini ditambah K dikali 360 derajat, atau boleh juga untuk X keduanya 360 derajat dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat. Atau boleh juga karena di sini, nah ini kan kalau ke bawah, ini alfanya ke bawah itu bernilai negatif, kita boleh menuliskan negatif alfa plus K dikali 360 derajat. Boleh hanya itu saja. Jadi ini tidak perlu. Kita ini aja biar memudahkan, jadi pakai yang ini. Nah, ini untuk
cos. Kemudian untuk yang ketiga yaitu persamaan tangen X. Tangen X sama dengan tangen alfa. Untuk mencari X-nya, kita ketahui bahwa nilai alfanya itu, nilai tangen ada di kuadran 1 dan di kuadran 3 yang positifnya. Sehingga untuk mencari X-nya itu bisa saja alfa atau bisa juga ini 180 derajat ya, dari sini 180 derajat ditambah alfa, kemudian ditambah K dikali 360 derajat. Demikian pula yang atas ditambah K dikali 360 derajat. Atau bisa juga yang ini kita buat menjadi 1. Nah, itu bisa saja karena ini kan setengah putaran itu 180 derajat. Maka kita tuliskan saja alfa ditambah K dikali 180 derajat. Sehingga untuk persamaan tangen cukup kita gunakan satu saja yang ini. Nah, kita lanjutkan ke latihan soal. Untuk latihan soal yang pertama, misalnya kita memiliki nilai sin X sama dengan setengah. Tadi untuk nilai sin itu yang positif ada di kuadran 1 dan di kuadran ke-3. Kita ingat kembali bahwa untuk nilai sin yang setengah itu adalah, nah, sin X sama dengan sin 30 derajat. Ya, kita masukkan ke persamaan tadi. X1 sama dengan alfanya adalah 30 ditambah K dikali 360 derajat. Misalnya ibu kasih batasan di sini ya. 0 lebih kecil atau sama dengan X dan X-nya itu lebih kecil atau sama dengan 360 derajat. Jadi di sini nanti kalian tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan setengah. Kita lanjutkan. Nah, di sini. Untuk K itu kalian boleh nanti mengambil nilai dari bilangan bulat. Jadi boleh bernilai positif, nilai negatif atau juga mungkin bisa 0. Kita ambil saja misalnya di sini untuk K-nya itu kita ambil untuk K-nya 0. 0 3 kali 360 derajat, maka hasilnya adalah 30 derajat. Nah, ini apakah 30 ini memenuhi dengan syarat yang ada di sini? Memenuhi ya, berarti di sini kita tulis memenuhi. Kemudian kita misalnya ambil lagi untuk nilai K-nya, ini nilai K-nya sama dengan 0. Kalau kita misalnya mengambil K-nya itu 1 dikali 360 derajat, maka hasilnya 1 dikali 360 derajat, jadi hasilnya 390 derajat. Apakah memenuhi atau tidak terhadap syarat di sini? Nah, tidak memenuhi ya, karena lebih. Ini maksimalnya 360 derajat. Berarti tidak memenuhi. Kita ambil lagi misalnya untuk ini tadi K-nya 1. Kita ambil K-nya ini sebagai pembuktian saja ya. K-nya negatif 1 kali 360 derajat. Ini 30 ditambah negatif dikali negatif 1 dikali 360 derajat berarti negatif 360 derajat. Jadi hasilnya adalah berapa hasilnya? 200 negatif 330. Memenuhi tidak? Tidak memenuhi. Kita lanjutkan untuk mencari X yang kedua. X yang kedua berarti yang ini 180 derajat dikurangi alfa. Berarti 180 derajat, alfanya itu adalah 30 derajat ditambah K
dikali 360 derajat. Kita ambil misalnya K-nya itu 0. Kalau K-nya 0 memenuhi tidak? 0, ini kan 0 berarti 180 dikurangi 30, 150. Ini untuk K sama dengan 0, memenuhi. Kita ambil lagi kalau misalnya K-nya itu 1, apakah memenuhi atau tidak? K-nya kita ganti dengan 1 kali 360 derajat. Ini berarti tidak memenuhi ya, karena hasilnya melebihi. Ini tidak memenuhi. Kalau kita ambil lagi negatif, misalnya 180 derajat dikurangi 30 derajat dikurang 1 dikali 360 derajat. Negatif 1 dikali 60 derajat negatif. Ini juga tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah tadi yang memenuhi saja. Ini ya, 30 derajat dan 150 derajat. Nah, itu untuk contoh persamaan sin. Kita ambil contoh lagi. Yang kedua. Untuk contoh yang kedua yaitu persamaan sin, cos ya. Cos. Kalau misalnya kita ambil cos 2x sama dengan setengah. Tadi kita sudah tahu untuk persamaannya itu ada 2 ya. Nah, di sini 2x atau kita tulis saja dulu cos 2x. Untuk nilai cos itu, cos setengah itu adalah 60 derajat. Jadi sini cos 60 derajat. Maka untuk 2x sama dengan alfanya itu 60. Tadi ingat kembali rumusnya nih. Alfa ditambah K dikali 360. Dan yang kedua negatif alfa ditambah K 360. Kita yang pertama dulu. Di sini ditambah K dikali 360. Kita bagi 2 ya. X-nya kita bagi 2. Ini jadi X, yang ini jadi 30 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan saja. Kita ambil nilai K-nya berapa yang memenuhi. Kita ambil K-nya, ini syaratnya belum. Syaratnya itu misalnya 0 lebih kecil atau sama dengan X. Dan X lebih kecil atau sama dengan 360 derajat. Nah, kalau misalnya kita ambil K-nya 0, maka hasilnya adalah 30 derajat. Kalau misalnya kita ambil K-nya itu 1, ini untuk K sama dengan 0. Kalau misalnya kita ambil K-nya 1 kali 180 ditambah 30, jadi 210. Memenuhi ya. Nah, ini juga untuk K sama dengan 1. Silahkan nanti kalian coba sendiri ya. Kemudian kalau misalnya kita ambil K-nya negatif 1. Ini negatif 1 kali 180 negatif 180 ditambah dengan 30 jadi negatif 150. Kalau negatif 150 ini tidak memenuhi ya. Tidak, di sini semuanya bernilainya positif dari 0 sampai dengan 360 derajat. Berarti yang negatif tidak memenuhi. Kita ambil lagi K-nya 2. 2 dikali 180 yaitu 360. 360 ditambah 30 jadi 390 melebihi. Tidak. K-nya sama dengan 2 itu tidak memenuhi. Kemudian kita cari yang kedua. Untuk X yang kedua sama dengan, nah ingat kembali yang tadi, yang ini ya, negatif alfa ditambah K dikali 360. Negatif alfa berarti negatif 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita misalkan ambil K-nya itu 0. 0 kali 360 derajat 0
0 ditambah ini negatif 60 berarti negatif 60. Apakah memenuhi? Tidak. Menurut syarat di sini tidak memenuhi, berarti 0 tidak memenuhi. Kita ambil 1 dikali 360 ditambah negatif 60 berarti hasilnya adalah 300 derajat. 300 derajat memenuhi? Tidak memenuhi ya. Ini untuk K sama dengan 1. Kita ambil lagi kalau misalnya K-nya itu tadi 0 itu negatif, berarti tidak mungkin kalau yang nilainya negatif ya, tidak memenuhi pastinya. Kita ambil K-nya 2. 2 kali 360 memenuhi? Tidak. Pasti tidak memenuhi ya, karena nilainya melebihi dari 360 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah nilai yang memenuhi saja, 30 derajat, 210 derajat, dan 300 derajat. Nah, itu untuk contoh soal cos. Kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya, yaitu untuk tangen. Tangen, misalnya di sini tentukan himpunan penyelesaian untuk tangen 2x ditambah 60 derajat sama dengan akar 3. Nah, diingat lagi. Akar tangen akar 3. Akar 3 itu adalah 60. Maka di sini tangen 2x ditambah 60 derajat sama dengan tan akar 3. Maka 2x plus 60 derajat sama dengan akar 3 itu berapa? Akar 3, tangen akar 3 itu adalah 60 derajat. Nah, rumusnya kita masukkan. Ingat lagi yang ini ya. Untuk nilai tangen hanya ada satu saja persamaannya. Kita nggak usah menggunakan yang di atas ya, gunakan yang ini saja. X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Alfanya kita masukkan di sini. 2x ditambah 60 derajat sama dengan alfanya 60 ditambah K dikali 180 derajat. Nah, ini 2x, ini 60, ini dikurang 60, ini juga sama dikurang 60, sehingga tinggal 2x sama dengan K dikali 180 derajat. Maka X-nya sama dengan K dikali, ini dibagi 2 ya, jadi 90 derajat. Maka untuk X kita masukkan misalnya K-nya 0. 0 kali 90. 0 berarti tidak memenuhi untuk 0. Kita ambil 1. 1 kali 90 derajat. 90 derajat. Ini untuk K-nya sama dengan 1. Kalau kita ambil misalnya K-nya itu 2. 2 kali 90 berarti 180 derajat. Untuk K-nya sama dengan 2. Kita ambil K-nya 3. 3 kali 90 270. Tidak, mohon maaf, di sini Ibu belum menentukan batasannya. Ibu batasi misalnya di sini untuk X-nya itu lebih besar atau sama dengan 0 dan X-nya itu lebih kecil atau sama dengan 180 derajat ya. Nah, ini memenuhi, ini juga memenuhi. Kalau K-nya 3, sini ya, K-nya 3, 3 kali 90, 270, tidak memenuhi. Tidak usah ditulis. Kemudian kalau misalnya kita ambil negatif 1 misalnya X-nya, K-nya. Negatif 1 dikali 90, negatif 90, tidak memenuhi. Berarti sudah saja itu. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 90 derajat dan 180 derajat.
Demikian itu yang bisa Ibu sampaikan mengenai persamaan trigonometri. Demikian tadi Ibu sudah membahas mengenai persamaan trigonometri. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa